down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bobi Melati Masugi. Di pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang teknik analisis data dan metode hermeneutika. Kita langsung saja pada pembahasannya. Dalam perkembangan metode penelitian kualitatif, hermeneutika menempati posisi penting sebagai pendekatan yang memungkinkan peneliti mengalami makna mendalam dari suatu teks, simbol, atau fenomena sosial, tidak seperti pendekatan kuantitatif yang mengedepankan angka dan statistik. Pendekatan hermeneutika bertumpu pada interpretasi, pemahaman, dan refleksi kritis terhadap realitas yang ditangkap melalui bahasa. Dalam konteks ini, analisis data bukanlah sekedar pemrosesan informasi, melainkan sebuah proses penafsiran berlapis yang melibatkan subjektivitas, konteks, dan sejarah. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneun, yang berarti menafsirkan atau menjelaskan. Dalam konteks modern, hermeneutika diartikan sebagai teori dan praktik penafsiran teks. Pada mulanya berkembang dalam studi kitab suci dan filsafat klasik. Hermeneutika kini diaplikasikan luas dalam ilmu sosial, studi budaya, sastra, hukum, dan pendidikan. Secara metodologis, hermeneutika digunakan sebagai teknik untuk memahami dan menafsirkan makna tersembunyi dari data kualitatif seperti wawancara, dokumen, karya sastra, atau narasi sejarah. Teknik ini berangkat dari asumsi bahwa teks dalam artinya luas, bukan hanya kumpulan kata, melainkan representasi dari realitas, nilai, dan makna yang hidup dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data hermeneutika adalah suatu proses interpretatif yang melibatkan pemahaman terhadap konteks histori dan sosial teks, serta refleksi atas hubungan antara penelitian dengan data. Penelitian berbasis hermeneutika tidak mencari kebenaran objektif yang tunggal, melainkan pemahaman subjektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan konseptual. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan utama metode hermeneutika. Metode hermeneutika bertujuan untuk 1. Menemukan makna yang tersembunyi, atau dalam hermeneutika tidak hanya melihat apa yang dikatakan secara eksplisit dalam teks atau tindakan, tapi juga apa makna tersembunyi di baliknya. Ini termasuk yang pertama, maksud asli penulis atau pelaku, yang kedua, nilai, ideologi, dan pesan tersirat. Selanjutnya, yaitu memahami teks atau fenomena dalam konteksnya. Sebuah teks tidak bisa dipahami secara netral. Hermeneutika menekankan bahwa konteks histori, sosial, budaya, dan psikologi dari teks sangat penting dalam memahami maknanya. Selanjutnya, yaitu menggabungkan perspektif penafsiran dan objek penafsiran tidak bisa benar-benar objektif. Oleh karena itu, metode ini mengaku pentingnya dialog antara penafsiran dan teks, atau antara subjek dan objek, untuk menghasilkan pemahaman baru yang lebih mendalam, atau ini disebut fusi horizon oleh Gadamer. Selanjutnya adalah mengalami proses pemahaman yang berkelanjutan. Hermeneutika melihat pemahaman sebagai proses yang terus berkembang. Setiap pembaca ulang bisa menghasilkan makna baru, karena sudut pandang penafsiran bisa berubah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah metode hermeneutika. Langkah-langkahnya bisa sedikit berbeda tergantung versi atau tokohnya, tapi secara umum prosesnya sebagai berikut. 1. Prakondisi penafsiran atau persiapan diri. Penafsiran menyadari bahwa ia membawa prakonsepsi, nilai, dan horizon pengalaman sendiri. Tujuannya untuk membuka diri untuk berdialog dengan teks tanpa terlalu cepat menghakimi. Yang kedua, pemahaman holistik atau keseluruhan kebagian. Dengan membaca teks atau fenomena secara menyeluruh terlebih dahulu, dapat
dapat mendapatkan pemahaman umum tentang isi, struktur, dan maksud utama. Yang ketiga adalah interpretasi parsial. Analisis bagian-bagian kecil dari teks, yaitu kalimat, kata kunci, simbol, dan struktur narasi. Coba pahami makna lokal dari setiap bagian. Yang keempat, dialog kontekstual. Dialog kontekstual kaitkan teks dengan konteks horizontal, sosial, budaya, dan biografi penulis atau pelaku. Pertanyaan umum, mengapa ini ditulis atau dilakukan? Dalam situasi apa? Yang kelima, fungsi horizon. Gabungkan horizon makna penafsiran dengan horizon makna teks. Hasilnya adalah pemahaman baru yang tidak sepenuhnya memiliki teks atau penafsiran saja, tetapi hasil interaksi keduanya. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, refleksi dan reinterpretasi. Tinjauan kembali pemahaman awal setelah melihat konteks dan bagian-bagian teks. Pemahaman baru bisa mendorong untuk membaca ulang dan menemukan makna baru. Ini disebut sebagai lingkaran hermeneutik, proses pemahaman yang terus berputar antara bagian dan keseluruhan. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan makna. Setelah melalui proses di atas, penafsiran dapat menyimpulkan makna terdalam dari teks atau fenomena tersebut. Bukan sekedar deskripsi, tapi tafsiran, refleksi, dan kritis. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip hermeneutika. Metode hermeneutika didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang membedakan dari teks analisis kualitatif lainnya. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi proses interpretasi dan refleksi dalam penelitian. 1. Pra-pemahaman. Peneliti tidak pernah memulai interpretasi dari titik nol. Setiap individu membawa latar belakang, nilai, dan pengalaman membentuk cara pandangannya terhadap suatu teks atau fenomena. Pra-pemahaman ini bukan dianggap sebagai bias yang harus dihilangkan, melainkan sebagai bagian dari proses interpretasi yang justru memperkaya pemahaman. Yang kedua, lingkaran hermeneutika. Pemahaman terhadap bagian-bagian teks tergantung pada pemahaman terhadap keseluruhan dan sebaliknya. Interpretasi berjalan dan sirkulasi. Yang kedua, lingkaran hermeneutika. Pemahaman terhadap bagian-bagian teks tergantung pada pemahaman terhadap keseluruhan dan sebaliknya. Interpretasi pemahaman terhadap keseluruhan berjalan dalam sirkulasi antara bagian dan keseluruhan secara berulang-ulang hingga diperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam. Prinsip ini menegaskan bahwa makna tidak statis, melainkan berkembang melalui interaksi interpretatif. Yang ketiga, kontekstualitas makna. Makna dari suatu teks hanya dapat dipahami secara penuh apabila dikaitkan dengan konteks sosial, budaya, politik, atau historinya. Teks tidak pernah netral, ia selalu lahir dari kondisi tertentu dan membawa muatan ideologis yang perlu disadari dalam proses interpretasi. Yang keempat, dialogisasi. Proses hermeneutika merupakan dialog antara peneliti dan teks. Interpretasi bukan hasil penarikan kesimpulan semata, melainkan hasil percakapan aktif yang melibatkan emosi, nalar, dan intuisi peneliti. Pemahaman yang diperoleh bersifat dinamis dan selalu terbuka terhadap interpretasi baru. Selanjutnya adalah proses analisis data hermeneutika. Dalam penelitian kualitatif, analisis data berbasis hermeneutika melibatkan beberapa tahap penting. Proses ini tidak selalu linear, melainkan bersifat spiral, mengikuti prinsip lingkaran hermeneutika. 1. Pengumpulan teks atau data. Data dalam hermeneutika bisa berupa teks tertulis atau dokumen karya sastra, teks lisan atau wawancara, atau simbol. Data dikumpulkan secara mendalam dan tidak terbatas pada permukaan narasi. Yang kedua, pembacaan awal dan pemahaman kontekstual. Peneliti melakukan pembacaan menyeluruh untuk memahami konteks, struktur, dan tema umum dari teks. Pemahaman awal ini menjadi dasar untuk membangun kerangka interpretasi yang lebih dalam. Yang ketiga, interpretasi lingkaran. Peneliti mulai mengali makna bagian-bagian teks, menghubungkannya dengan keseluruhan, dan kembali lagi ke bagian secara berulang. Setiap bagian teks dilihat dalam terang keseluruhan dan sebaliknya. Proses ini membantu membentuk pemahaman yang dinamis dan menyeluruh.
Yang keempat, refleksi dan penafsiran lanjutan. Peneliti merefleksikan hasil interpretasi dengan mempertimbangkan perspektif teoritik, konteks budaya, dan kemungkinan makna alternatif. Proses ini menuntut kepekaan filosofis dan keterbukaan terhadap keragaman tafsir. Yang kelima, penyusunan narasi interpretatif. Hasil analisis ditulis dalam bentuk narasi interpretatif, bukan tabel atau grafis statistik. Narasi ini menyajikan pemahaman mendalam dengan argumentasi yang logis, koheren, dan konseptual. Peneliti menyampaikan makna, simbol, atau pesan yang ditemukan dalam teks berdasarkan dialognya dengan data. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan dalam analisis hermeneutika. Meskipun metode hermeneutika memberikan peluang besar untuk menggali makna terdalam dari data kualitatif, pendekatan ini juga menghadapi sejumlah tantangan metodologi dan filosofis. Yang pertama, subjektivitas dan relativitisme. Interpretasi sangat tergantung pada perspektif peneliti yang bisa menimbulkan kekhawatiran akan bias atau manipulasi makna. Hermeneutika tidak menawarkan kebenaran objektif, melainkan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi dan refleksi. Yang kedua, kesulitan validasi dan replikasi. Tidak ada satu interpretasi tunggal yang bisa diklaim sebagai benar. Oleh karena itu, validasi hasil interpretasi dilakukan bukan melalui uji statistik, melainkan melalui koherensi logis, konsisten makna, dan kedalaman refleksi. 3. Kompleksitas konteks histori dan budaya. Untuk memahami teks secara penuh, peneliti harus menguasai latar belakang histori dan budaya yang mungkin kompleks dan tidak selalu mudah diakses. Yang keempat, bahasa dan ambiguitas makna. Bahasa sebagai medium utama teks bersifat ambigu, metafosir, dan multitafsir. Ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam proses interpretasi. Yang kelima, keterbatasan peneliti dalam teori. Peneliti dituntut memiliki pemahaman teori dan filosofi yang kuat agar tidak terjebak dalam interpretasi yang dangkal atau sekadar asumsi pribadi. Kesimpulannya adalah metode hermeneutika memberikan pendekatan yang mendalam dan reflektif dalam analisis data kualitatif. Dengan berfokus pada makna, konteks, dan dialog antara peneliti dan teks, metode ini membuka ruang interpretasi yang luas terhadap realitas sosial yang kompleks. Prinsip-prinsip seperti lingkaran hermeneutik, para pemahaman, dan kontekstualitas makna mendorong peneliti untuk tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga menyiapkan dinamis simbolik dan eksistensial yang tersembunyi di dalamnya. Walaupun metode ini menghadirkan sejumlah tantangan, namun kelebihannya dalam menggali makna yang dalam menjadikan hermeneutika sebagai pendekatan yang relevan dan signifikan dalam peneliti ilmu sosial dan humaniora kontemporer. Itu saja pembahasan dari saya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah guys!